Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Firmansyah, NRP 50092011034 dari kelas pemrograman komputer kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat, yaitu program mengenai data penumpang pesawat selama pandemi COVID-19. Sudah terlihat di layar bahwa inilah program yang telah saya buat, yang mana pada program kali ini saya menggunakan struct data, kemudian isinya ada nama, kemudian maskapai, asal, tujuan, dan tiket. Kemudian di sini saya menggunakan beberapa ketentuan, yaitu seperti menambahkan data, kemudian menghapus data, mengubah data, kemudian menampilkan data, dan lain sebagainya. Yang ini adalah add database, adalah berfungsi untuk menambahkan data, kemudian ini adalah edit database yang berfungsi untuk mengubah data atau memperbarui data. Kemudian ada find database yang digunakan untuk menemukan data, kemudian read database yang digunakan untuk menampilkan data, kemudian ada save.txt database, dia berfungsi untuk menyimpan database dalam bentuk txt, kemudian ada delete database yang berfungsi untuk menghapus database yang sudah kita masukkan, dan ada create database yang digunakan untuk menginput data atau memasukkan data. Kemudian ada hapus database, ini juga digunakan untuk menghapus atau mendelete data. Nah, demikian sampai 233 baris. Kemudian data-data yang saya masukkan di sini meliputi nama, kemudian maskapai, nomor tiket, asal, tujuan, dan data-data yang diperlukan selama data-data pesawat yang selama ini diperlukan pada masa pandemi COVID-19. Kemudian di sini ada 9 komponen, mulai dari memasukkan data, menghapus, menambah, mengubah, mengurutkan, mencari, menampilkan data, menyimpan data menjadi file teks atau txt, dan selesai. Nah, program ini bisa langsung kita jalankan saja. Jadi sebelum kita menjalankan, ada disclaimer bahwa program ini saya dapatkan dari melihat tutorial di YouTube seperti itu untuk memudahkan pengerjaan program yang saya kerjakan ini. Jadi bisa langsung kita run, kita masuk ke execute, kita run. Ya, di sini kemudian sudah terlihat ada tulisan database penumpang pesawat dan ada 9 pilihan, dan kita tinggal memasukkan pilihan saja. Misalkan pertama kita memasukkan pilihan pertama, yaitu memasukkan data penumpang baru. Masukkan pilihan satu, kemudian kita tekan enter. Nah, kita masukkan nama, misalkan namanya adalah nama saya Rizky, kemudian maskapainya adalah misalkan Garuda Indonesia. Kemudian, oh ya, sudah simpan. Oke, baik, kita run ulang kembali. Ya, misalkan pilihan lagi yang pertama, masukkan data. Misalkan namanya adalah, saya menggunakan nama belakang saya. Kemudian maskapainya misalkan Garuda. Nomor tiketnya misalkan 549862. Kemudian asalnya misalkan asal dari Surabaya. Tujuannya misalkan Seoul. Tersimpan. Kemudian misalkan kita masukkan data kembali. Kita pilih nomor 1. Misalkan kita masukkan nama, saya gunakan nama depan saya, misalkan. Kemudian maskapainya adalah juga Garuda. Nomor tiketnya misalkan
Demikian, asalnya misalkan dari Jakarta, tujuannya misalkan ke Tokyo, tersimpan. Kemudian misalkan kita ingin menghapus data penumpang, kita pilih dua, masukkan nama penumpang. Misalkan kita ingin menghapus nama penumpang, kita tinggal memasukkan nama penumpang yang ingin kita hapus datanya. Misalkan nama saya Hermansyah sudah terhapus. Kemudian menambah data penumpang. Misalkan kita ingin menambah data penumpang, kita tekan 3 saja. Oke, masukkan nama tambahan, misalkan Kim, nomor tiketnya misalkan ya sudah tertambah, misalkan kemudian mengurutkan data penumpang, kita tekan 5. Nah, kemudian mencari data penumpang, kita tekan 6. Kemudian menampilkan data penumpang, kita tekan 7. Masukkan nama data penumpang yang Anda cari, misalkan ya. Kemudian menyimpan data menjadi file teks. Ya, sudah tersimpan, kemudian kita tekan selesai. The end. Baik, demikian demonstrasi yang bisa saya sampaikan dan bisa saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya database penumpang pesawat saja. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk programnya akan saya inputkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.